Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini, video kali ini, saya akan membagikan renungan atau membagikan khotbah dengan judul Enemy atau musuh. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, segala pujian hormat syukur bagi nama-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah hadir dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan firman ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu yang berbicara atas kehidupan kami, sehingga setiap apapun yang kami dengarkan di renungan kali ini, kami dapat mendapatkan rema daripadamu, kami dapat pencerahan daripadamu Tuhan dengan apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami sampaikan saat ini Bapak. Tolong Tuhan, pimpin kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan seperti sudah saya katakan tadi, saya akan membawakan judul renungan atau khotbah, yaitu enemy atau musuh. Jadi, siapa sih musuh kita? Musuh kita di dunia ini siapa? Dan apa yang harus kita persiapkan untuk kita melawan musuh-musuh kita? Mari kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan perikop yaitu perlengkapan rohani. Saya akan bacakan untuk kita semua. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Di kitab ini, di surat ini dituliskan apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk melawan iblis atau untuk melawan musuh kita, untuk melawan musuh kita yang ada di dunia ini. Kita semua tahu bahwa prajurit atau seorang prajurit itu tidak akan turun ke dalam peperangan jika mereka tidak mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan atau senjata-senjata yang mereka gunakan atau yang mereka perlukan untuk melindungi tubuh mereka atau untuk melawan musuh mereka. Dalam peperangan itu memang dibutuhkan yang namanya fisik yang kuat atau keadaan tubuh yang sehat. Tapi bukan hanya itu saja yang perlu dipersiapkan. Bukan hanya fisik yang kuat atau bukan hanya dengan keadaan tubuh yang sehat jika kita turun dalam peperangan, tapi kita juga memerlukan yang namanya senjata. Kita perlu yang namanya perlindungan. Perlengkapan-perlengkapan untuk kita melindungi
dari serangan-serangan musuh dan juga senjata-senjata kita untuk kita melawan musuh kita. Tapi peperangan atau musuh yang ingin saya sampaikan di sini bukan kita melawan manusia, bukan seperti bangsa melawan bangsa lain, bukan seperti satu kubu dengan kubu yang lain atau manusia satu dengan manusia yang lain. Bukan itu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi dengan siapa sih kita berperang? Atau siapa sih musuh kita? Siapa sih lawan kita yang ada di dunia ini? Kita kembali ke Alkitab kita di ayatnya yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasa, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Jadi sudah jelas dikatakan di sini bahwa lawan kita atau musuh kita itu bukan manusia, tetapi roh-roh jahat, roh-roh yang dengan besar jumlahnya yang ada di dunia ini, roh-roh yang tidak kelihatan. Itu yang menjadi lawan kita, yang menjadi musuh kita. Jadi sudah jelas di sini dikatakan bahwa lawan kita itu bukan manusia. Jadi saya tegaskan lagi di sini bahwa lawan kita atau musuh kita itu adalah roh-roh jahat, setan-setan yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana cara kita melawan musuh kita itu? Bagaimana cara kita melawan roh-roh jahat yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita? Apa yang harus kita persiapkan supaya kita dapat melawan musuh kita itu? Supaya kita dapat melawan roh jahat yang tidak kelihatan itu? Di sini saya akan menyampaikan 6 perlengkapan yang harus kita persiapkan sebagai orang percaya dalam melawan musuh-musuh kita. 6 perlengkapan itu sudah dituliskan di kitab ini tadi, di surat Efesus pasal 6 ini. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah ikat pinggang kebenaran. Kita semua tahu ikat pinggang. Ikat pinggang itu suatu benda yang untuk mengencangkan apa yang kita kenakan, supaya dalam peperangan itu tidak ada suatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Ikat pinggang itu yang menyamankan pakaian yang kita kenakan, supaya apa yang kita kenakan itu bisa nyaman kita gunakan tanpa ada longgar sedikit pun. Nah, dalam peperangan rohani ini, ikat pinggang itu digambarkan sebagai yang dimaksudkan ikat pinggang yaitu kebenaran. Jadi di sini dikatakan bahwa kebenaran itu yang menguatkan kita. Kebenaran itu yang membuat kita nyaman dalam kita menghadapi musuh-musuh kita. Kebenaran di sini yang pastinya adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran di sini suatu tindakan kita untuk melakukan kebenaran. Jadi jika kita melakukan kebenaran, itu yang akan membuat kita nyaman jika kita menghadapi musuh kita. Jadi jika kita dalam hidup kita melakukan kebenaran, yang kita lakukan adalah kebenaran,
Dan dalam suatu waktu kita menghadapi yang namanya permasalahan atau peperangan gitu, peperangan secara rohani. Dalam permasalahan kita itu, jika kita dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita lakukan adalah kebenaran, maka kita yakin dan percaya tidak akan ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kita, yang dapat menyalahkan kita, karena apa yang kita lakukan yaitu kebenaran. Jadi jika yang kita lakukan dari awal itu sudah kebenaran, yang namanya kebenaran itu pasti benar kan, yang namanya kebenaran itu tidak salah, dan yang namanya kebenaran itu tidak akan ada orang yang dapat menyalahkannya. Ada seperti kata ini, kata yang sering kita dengarkan pastinya, kebaikan itu belum semuanya benar, tetapi semua kebenaran itu pasti baik. Di sini kita sudah dapat mengerti bahwa yang namanya kebenaran itu, yang namanya jika kita melakukan kebenaran, percaya bahwa tidak akan ada yang dapat menyalahkan kita, tidak akan ada yang dapat mengalahkan kita jika apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Kita lanjut, perlengkapan apa atau senjata apa yang harus kita persiapkan dalam kita mengikuti peperangan. Yang kedua, masih di ayat yang ke-14, dan berbaju sirahkan keadilan. Kita tahu apa itu baju sirah. Baju sirah itu pakaian, tapi bukan pakaian biasa, bukan seperti pakaian yang terbuat dari kain atau terbuat dari kapas atau apa. Baju sirah itu sebuah pakaian yang terbuat dari benda yang keras atau seperti tembaga atau logam atau besi. Terbuat dari benda-benda keras itu supaya dalam peperangan, sewaktu musuh melakukan penyerangan, melakukan apa itu yang namanya senjata atau pedang diayunkan ke kita, itu kenanya ke baju sirah kita, dan hal itu tidak akan melukai kita karena baju sirah itu terbuat dari suatu bahan yang keras, dan itu tidak mungkin. Memang ada kemungkinan jika baju sirah itu terkoyak atau baju sirah itu dapat terusak, tapi jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, jika itu serangannya hanya beberapa kali, misalnya hanya 1 kali atau 2 kali, kita percaya bahwa hal itu tidak akan merusakkan atau tidak akan mengoyakkan baju sirah tersebut. Dan baju sirah ini di sini dituliskan sebagai baju sirah keadilan. Jika dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita lakukan itu adalah keadilan. Keadilan itu yang melindungi kita. Keadilan kita terhadap semua orang, dari semua kasta apapun. Dari orang-orang yang bisa dibilang rendah, ataupun orang-orang yang bisa dibilang tingkatannya lebih tinggi. Jika kita adil melakukan kedua pihak tersebut, tidak akan ada yang bisa menyalahkan kita. Karena jika kita adil bertingkah laku yang sama dengan orang-orang yang berkekurangan, kita juga sama berteman atau kita sama berperilaku yang baik terhadap orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, dan itu yang melindungi kita. Bukan berarti kita percaya kepada atau berlindung kepada manusia, tidak. Manusia itu hanya alat Tuhan. Jadi alat Tuhan untuk melindungi kita, hanya alat dari Tuhan. Itu berarti kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan yang mempunyai alat tersebut, dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi dapat kita mengerti bahwa perlengkapan yang kedua
yang harus kita persiapkan atau yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu keadilan. Kita tidak boleh karena dia orang kaya, aku berteman sama dia aja lah. Dia orang yang miskin, saya nggak mau berteman sama dia. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi dalam tingkah laku kita, dalam sikap berperilaku kita, dalam kehidupan kita, lingkungan kita sehari-hari, kita harus melakukan yang namanya keadilan. Dan yang ketiga, di ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Digambarkan sebagai kasut. Dalam peperangan itu, dalam sebuah medan perang, pastinya itu adalah tanah kan ya, tanah yang penuh dengan batu-batuan atau penuh dengan kerikil-kerikil yang, dan jika kita injak itu pasti tidak akan nyaman. Karena dalam kita berperang itu bukan medan perangnya itu bukan seperti lantai atau ubin yang licin yang kaki kita bisa nyaman jika kita menginjaknya. Dalam peperangan kita memerlukan yang namanya kasut, kita memerlukan yang namanya sepatu. Dan di sini dikatakan kasut, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam kehidupan kita, kita harus memiliki hati yang rela untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang namanya rela itu berarti dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Memang seluruh anggota badan kita itu diperlukan dalam yang namanya peperangan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi hal pertama yang dilakukan atau hal pertama yang kita lakukan jika kita turun ke dalam peperangan yaitu melangkah. Melangkah pastinya menggunakan kaki. Dan kita memerlukan yang namanya kasut atau alas kaki untuk melindungi kaki kita tersebut. Dan di sini kerelaan untuk memberitakan Injil, kembali lagi, kerelaan untuk memberitakan Injil itu berarti dengan segenap hati kita, kerelaan hati, benar-benar dari hati kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jika tidak rela, jika kita dalam kehidupan kita ini melakukan segala sesuatunya itu dengan terpaksa atau dengan bersungut-sungut, kita tahu rasanya jika kita melakukan suatu hal dengan terpaksa, pasti akan ada sesuatu yang menyesakkan hati kita. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus memiliki hati yang rela untuk memberitakan damai sejahtera, untuk memberitakan Injil damai sejahtera tersebut. Bagaimana caranya supaya kita dapat dengan rela hati atau dengan tulus hati melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan memberitakan Injil damai sejahtera tersebut dalam kehidupan kita? Pastinya ada banyak cobaan-cobaan kita yang membuat kita merasa malas dalam melakukan memberitakan Injil. Pasti ada banyak alasan-alasan kita untuk tidak melakukan pemberitaan Injil tersebut. Kita harus bagaimana caranya supaya kita dapat dengan rela hati? Kita harus percayakan semuanya kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus mengizinkan Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita, dan kita harus melakukannya karena kita memiliki bagian kita sendiri dan Tuhan juga memiliki bagiannya tersendiri. Jadi kita sebagai manusia harus ada yang kita lakukan, dan percaya saja bahwa Tuhan juga akan melakukan pekerjaannya.
Tuhan akan melakukan bagiannya tersendiri. Dan perlengkapan yang berikutnya, yang keempat, di ayatnya yang ke-16. Ayat 16 ini dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai, kita tahu yang namanya perisai itu pasti suatu benda untuk melindungi kita dari serangan-serangan musuh kita. Perisai untuk menangkis serangan-serangan dari musuh dan tempat untuk kita berlindung. Dalam peperangan rohani, kita dapat menangkis semua pikiran-pikiran jahat yang pastinya berasal dari si jahat itu dengan iman kita kepada Tuhan. Mungkin ada banyak pikiran-pikiran kita yang berpikir bahwa ini benar atau tidak sih, rencana Tuhan atau janji Tuhan ini benar-benar digenapi dalam kehidupan saya atau enggak sih. Dan untuk menangkis pikiran-pikiran tersebut, atau tempat kita berlindung supaya kita tidak terhasut atau supaya kita tidak terkena serangan-serangan musuh kita itu atau dengan pikiran-pikiran jahat kita itu, kita memerlukan yang namanya iman. Kita harus memerlukan yang namanya iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan supaya dalam kehidupan kita apa yang kita pikirkan itu semuanya adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Semua yang kita yakini adalah semua janji Tuhan yang pastinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jika kita masih ragu, benar nggak sih ini yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Benar nggak sih janji Tuhan akan tergenapi seperti yang sudah saya katakan tadi? Bagaimana caranya supaya kita dapat terus berpegang teguh pada janji Tuhan, terus percaya bahwa janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus berdoa pada Tuhan. Kita harus mengizinkan Roh Kudus itu untuk berbicara dalam kehidupan kita, dan kita harus menerima semua perkataan-perkataan Roh Kudus itu, menerima semuanya dengan keterbukaan hati kita. Kita harus menerima semuanya dan percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita, Tuhan yang akan memegang tangan kita dalam setiap kita melangkah dalam kehidupan ini. Perlengkapan yang selanjutnya, yang kelima, di ayatnya yang ke-17. Ayat 17 ini dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu helm atau suatu benda yang melindungi kepala kita, melindungi kepala. Nah, di sini ketopong itu kan melindungi kepala. Jadi kita harus melindungi pikiran-pikiran kita. Kita harus sama seperti yang sebelumnya tadi saya katakan, kita harus melindungi pikiran-pikiran kita. Kita harus menjauhkan dari segala pikiran-pikiran jahat. Dan yang harus kita percayai adalah segala kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Kita harus tetap selalu berpikir positif. Kita harus selalu percaya pada Tuhan. Ketopong ini dituliskan sebagai ketopong keselamatan. Kita tahu bahwa keselamatan kita itu hanya berasal dari Yesus. Hanya berasal dari Yesus Tuhan yang sudah turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita orang percaya, setiap manusia dengan mati di kayu salib. Di ayat yang ke-17 ini dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Berarti kita harus menerima keselamatan yang dari Tuhan itu. Kita harus menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Tuhan Allah Bapa
yang sudah dengan kedudukannya, dengan tahtanya yang nyaman di surga sana, bahkan Tuhan rela turun ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Jadi manusia yang bisa melakukan dosa, yang bisa melakukan segala macam hal-hal kejahatan. Tetapi dengan Allah atau Tuhan yang 100% manusia, yang sepenuhnya manusia tetapi juga sepenuhnya Tuhan, atau Yesus dapat melakukan segala tugas-tugasnya di dunia ini dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Kita harus menerima itu. Kita harus percaya bahwa kita itu akan selamat di dalam Tuhan. Kehidupan kita akan aman dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan senjata terakhir yang perlu kita persiapkan dalam mengikuti peperangan atau dalam menjalani kehidupan kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang ada, yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita mengerti, hal-hal yang harus kita persiapkan itu hal-hal yang untuk melindungi kita, mulai dari ikat pinggang, baju zirah, kasut, perisai, dan ketopong. Itu semuanya melindungi kita untuk supaya kita dapat menangkis kejahatan itu, untuk menangkis setiap serangan-serangan yang diberikan oleh iblis. Dan dalam kehidupan kita tidak mungkin yang namanya kita terus bertahan. Kita juga harus ada satu langkah untuk kita menyerang balik roh jahat itu. Dalam peperangan kita tahu bahwa dalam berperang kita tidak mungkin hanya bertahan saja, tidak mungkin hanya melindungi tubuh kita saja dengan perisai, atau tidak mungkin kita hanya berlindung dengan semua hal-hal yang sudah kita siapkan. Kita juga memerlukan yang namanya pedang roh, yaitu firman Allah. Sini dituliskan di ayatnya yang ke-17, dan pedang roh yaitu firman Allah, ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Jadi kita juga perlu mempersiapkan pedang roh, itu firman Allah. Bagaimana caranya? Kita tahu yang namanya pedang itu tidak mungkin kan pedang yang tidak kita apa-apakan. Maksudnya dengan pedang yang tidak kita asah, itu tidak bisa melukai, memang bisa melukai musuh kita, tetapi kita perlu yang namanya suatu tindakan yang berulang kali baru bisa melukai musuh kita atau melukai lawan kita. Yang harus kita lakukan sebelum kita mengikuti peperangan atau menghadapi permasalahan, kita harus mengasah pedang kita dulu. Kita harus mengasah pedang itu supaya pedang itu tajam, supaya kita dapat mengalahkan musuh kita. Pedang di sini yaitu firman Allah. Jadi dalam kehidupan kita harus mempersiapkan kehidupan kita itu dengan segala firman Allah yang pastinya semuanya ada di dalam Alkitab ini. Kita harus merenungkan firman Allah itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kita merenungkan firman Allah siang dan malam itu bukan saja seperti hari ini saya baca 1 pasal, atau hari ini saya harus baca 2 pasal, hanya baca saja, hanya sekedar lewat. Bukan seperti itu yang namanya merenungkan firman Allah atau merenungkan firman Tuhan, bukan seperti itu. Jadi yang namanya merenungkan firman Allah, merenungkan firman Tuhan itu bisa saja kita baca 1 perikop, hanya 1 perikop saja, dan itu kita lakukan. Kita membacanya, kita membaca dan mengerti, dan pastinya meminta pertolongan Tuhan, meminta
Roh Kudus yang memberikan rema kepada kita, memberikan kita pengertian-pengertian daripada Roh Kudus, pengertian-pengertian dari Tuhan, supaya kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tersebut. Dan kalau misalnya kita sudah mengerti, oh ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, oh ini yang Tuhan inginkan dalam saya melakukan kehidupan saya. Dan suatu saat sewaktu kita menghadapi peperangan itu, suatu saat kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, memang kita perlu yang namanya perlindungan, tapi kita juga perlu yang namanya menyerang atau menangkis semua hal-hal yang jahat tersebut. Jadi dalam permasalahan kita, dalam kita menghadapi permasalahan kita, kita harus dapat mengalahkannya dengan firman Tuhan ini. Dapat mengalahkannya dengan segala sesuatu yang sudah kita terima dari firman Allah ini. Kita harus percayakan semuanya dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kita percayai bahwa jika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ternyata kita merasa lemah, kita merasa, Tuhan, saya sudah melakukan kebenaran-Mu, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, saya sudah melakukan kebenaran, saya sudah melakukan keadilan, saya sudah rela hati memberitakan Injil kabar baik, saya sudah beriman kepadamu, saya sudah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kita juga sudah merenungkan firman Tuhan Allah itu, firman Allah itu dengan secara rutin, dan kita berpegang atau berdasarkan kehidupan kita berdasar pada firman Allah itu. Kita yakini dan percaya bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Kita percayai bahwa dalam setiap usaha kita pasti Tuhan menopang kita. Jika dalam peperangan itu, dalam peperangan kita tahu, dalam peperangan kan pasti ada yang namanya terluka, pasti ada yang namanya kita terjatuh. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita ini Tuhan yang pasti akan menolong kita, Tuhan yang akan mengobati luka-luka kita, Tuhan yang akan membalut luka-luka kita, Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita supaya kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Demikian firman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.